Shalom, good morning everyone. Nice to see you again. This time we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing Aku Milik Tuhan. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih daku. Dia mati dan bangkit, menebus jiwa daku. Aku milikku, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Dunia bergoncanglah, hatiku takkan gentar. Sandar firman Tuhan, aku berpengharapan. Aku milikku, tak berubah selamanya. Anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami Tuhan akan mengikuti devotion. Tuhan tolong setiap kami agar kami sungguh-sungguh mengikuti devotion. Dan kami Tuhan memberikan hati kami, membuka suara kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Philippians 1 verse 21. For to me to live is Christ and to die is gain. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat Tuhan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 2, Keluaran pasal 32, dan Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Sekali lagi Miss ulangi, Keluaran pasal 2, Keluaran pasal 32, dan Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Tema firman Tuhan hari ini adalah Musa ciptaan yang unik. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengetahui ciptaan Allah yang unik dengan kelebihan dan kekurangan. Musa tumbuh menjadi dewasa sebagai seorang pangeran Mesir. Ia mengenakan pakaian yang indah dan mahal. Ia belajar di sekolah terbaik di negeri itu. Ia berpakaian dan berbicara seperti orang Mesir. Namun, ia tidak pernah lupa bahwa ia adalah keturunan Israel. Sungguh, Musa tidak pernah lupa akan hal itu. Musa melihat sendiri bagaimana orang Israel menderita. Di mana-mana Musa melihat laki-laki Israel ditindas. Ada juga perempuan Israel yang dipaksa membuat batu bata di bawah sengatan sinar matahari. Musa bahkan mendapati anak-anak Israel berpakaian compang-camping serta orang tua yang punggungnya penuh bekas cambukan. Musa semakin merasa sulit menjalani dua kehidupan yang berbeda itu. Di satu pihak, ia hidup sebagai seorang pangeran Mesir. Namun di lain pihak, ia tetap sadar bahwa dirinya adalah seorang Israel yang kehilangan keluarga. Suatu hari, kedua gaya hidupnya itu berbenturan dalam satu kejadian. Hari itu, Musa sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba, ia melihat seorang prajurit kerajaan memukuli seorang Israel tanpa ampun. Musa berusaha menghentikan prajurit itu. Namun, prajurit itu tidak memperdulikannya. Si prajurit dengan garang menyerang lelaki malang yang terlentang di tanah sambil merintih. "Hentikan!" Musa menarik lengan si prajurit. Tetapi prajurit itu malah mengejeknya. "Mengapa aku harus mendengar perintah darimu?" Mendengar cemooh itu, marahlah Musa. Ia memukul prajurit itu sampai jatuh ke tanah. Dan sebelum Musa sadar apa yang tengah terjadi, ia telah membunuh prajurit itu. Budak Israel itu sudah lari pergi. Musa memandang sekelilingnya dengan perasaan takut. Tak seorang pun kelihatan, hanya gurun dan matahari yang sudah mulai tenggelam, serta prajurit Mesir yang telah mati. Di tengah ketegangan itu, Musa menggali lubang untuk dijadikan liang kubur. Lalu didorongnya tubuh prajurit itu ke dalam lubang. Lubang itu kemudian ditimbun dengan pasir. Ia lupa menginjak-injak dan merapikan bekas timbunan itu. Kemudian Musa meninggalkan tempat itu. Ia berharap tidak ada yang menyaksikan peristiwa pembunuhan itu. Musa bukanlah orang yang sempurna. Selain kekuatannya, Alkitab juga menuliskan kelemahannya. Meskipun Musa pernah berhadapan langsung dengan Allah dan dipakai oleh Allah untuk mengerjakan berbagai mujizat yang luar biasa, namun itu tidak berarti bahwa Musa adalah orang yang sempurna dalam segala hal. Musa adalah orang yang suka memendam kemarahan. Ia jarang marah
karena ia suka menyimpan amarahnya. Namun, sekali kemarahannya itu meledak, Musa tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Alkitab beberapa kali menyebutkan sifat pemarah Musa ini. Dikisahkan bahwa ketika melihat bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Dalam Keluaran 32 ayat 19, kemarahan Musa dapat dipahami. Musa kecewa karena bangsanya yang telah mengalami sendiri bagaimana kasih Allah senantiasa menyertai mereka, tetap saja sukar untuk mempercayakan diri kepada Allah. Wajar saja jika Musa marah, tapi yang disayangkan adalah bahwa ketika ia sedang marah, ia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Ia melampiaskan kemarahannya dengan membanting kedua loh batu berisi firman Tuhan. Selain suka memendam amarah, Musa juga cepat terkena depresi. Musa pernah memohon agar Allah mencabut saja nyawanya. Depresi itu timbul dari perasaan mengasihani diri sendiri. Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Anak-anakku, manusia adalah ciptaan Allah yang berharga, ciptaan Allah yang unik, berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Ia menghargai kita dan mau memakai kita dengan cara yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus sangat memahami kita bagaimana kondisi dan keadaan kita saat ini. Mari tetap maju, untuk tetap tegar, untuk tetap percaya, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami Tuhan mengetahui bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang unik. Kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami, apapun yang kami lakukan boleh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kiranya pembelajaran kami hari ini. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami kesehatan, berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dan memahami setiap pembelajaran yang diberikan guru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk lebih hari boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.